Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, terutama pada masa pandemi saat ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga 3M, yaitu yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan. Perkenalkan, nama saya Maryam Sidikah. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya bersama dengan teman-teman saya. Halo, nama saya Yuliana. Halo, saya Hilda Nurjana. Halo, saya Kansarana Nastalia Konstantin. Halo, saya Nisrina Hasna Nugraheni. Anak-anak cerdas, coba kalian perhatikan percakapan antara Dika, Yuli, dan Hilda berikut ini. Semalam, aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Betul, iklan itu begitu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata iklan media itu bermacam-macam ya. Kalau kalian suka iklan media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik? Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka keduanya karena gambar-gambar yang digunakannya memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Anak-anak cerdas, berdasarkan percakapan tersebut, kita jadi mengetahui bahwa iklan terdiri dari media cetak dan media elektronik. Lalu, apa ya perbedaannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Oke, yang di pembahasan pertama ini yaitu ada iklan media cetak. Apa sih iklan media cetak itu? Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Dan yang di samping itu adalah contoh iklan media cetak. Iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, seperti televisi, radio, film, dan internet. Di sebelahnya ada contoh iklan media elektronik. Di gambar pertama ada iklan teh botol. Dan di gambar kedua ada iklan pasta gigi. Kemudian pada slide 3 ini kita akan mengetahui apa saja perbedaan media cetak dan media elektronik. Pada media cetak, menggunakan media yang di-print atau yang dicetak pada kertas. Kemudian yang kedua, hanya menggunakan gambar diam dan tidak ada suara. Yang ketiga, bisa dibaca berulang-ulang. Yang keempat, pembuatan cepat dan harga terjangkau. Yang kelima, sifatnya visual. Selanjutnya kalau media elektronik itu
menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Yang kedua, dapat menampilkan gambar dan suara. Yang ketiga, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Yang keempat, pembuatan relatif lebih lama dan lebih mahal. Yang kelima, bersifat audio visual. Nah, dikarenakan kita telah selesai membahas iklan, maka kita lanjut untuk pembahasan selanjutnya yuk. Anak-anak cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dapat mengalami beberapa gangguan. Apa saja ya gangguan pada sistem pencernaan manusia? Mari kita simak penjelasannya. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada 5 macam gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada MAH, yang kedua ada diare, yang ketiga ada sembelit, yang keempat ada gastritis, dan yang kelima ada ambeien. Pada pembahasan pertama adalah MAH. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri. Penyebab MAH disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH yaitu muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, dan berat badan turun tanpa sebab. Dan cara menghilangkan MAH yaitu dengan cara minum obat, makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan batasi mengkonsumsi makanan yang berminyak dan yang pedas. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Ada 4 gejala diare, antara lain feses lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, dan nyeri perut. Cara untuk mengatasi diare: minum obat, minum banyak cairan, minum oralit, dan makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Oke, selanjutnya ada sembelit. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena fases yang keras. Penyebab sembelit antara lain, yang pertama, kurang makan makanan yang berserat, yang kedua, tidak efektif bergerak, dan yang ketiga, kurang minum air. Apa aja sih gejala sembelit itu? Yang pertama, kesulitan buang air besar. Yang kedua, buang air besar yang tidak teratur. Yang ketiga, fases yang kering dan keras. Yang keempat, nyeri perut. Dan yang terakhir, yang kelima, kehilangan nafsu makan. Apa aja sih cara mengatasi sembelit? Cara mengatasi sembelit itu ada 3. Yang pertama, makan makanan yang berserat seperti pepaya. Yang kedua, minum air mineral yang banyak. Dan yang ketiga, berolahraga. Gastritis merupakan penyakit lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Ada gejala gastritis. Yang pertama, nyeri pada ulu hati. Yang kedua, perut kembung. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, cegukan. Dan yang kelima, kehilangan nafsu makan. Dan juga ada cara mengatasi gastritis. Yang pertama, makan secara teratur.
Yang kedua, hindari makanan berminyak, asam, dan pedas. Dan yang terakhir, minum obat. Selanjutnya pada slide 8 ini kita akan mengetahui apa sih ambeien atau wasir. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebabnya itu karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus membengkak. Gejala ambeien ada 3, muncul darah dari anus saat BAB, yang kedua gatal pada anus, yang ketiga nyeri saat BAB. Kemudian cara mengatasi ambeien, makan makanan yang berserat, yang kedua cukup asupan cairan, yang ketiga hindari terlalu lama duduk, dan yang keempat yang penting dan yang paling penting adalah berolahraga. Terima kasih semuanya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk tetap selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.